Halo, salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kali ini bersama saya, Minesha Lesawengen. Pemirsa, di segmen kali ini kita akan membahas isu yang pastinya relevan untuk saat ini. Karena di tahun 2024 ini sebagai tahun politik, tepatnya pada kemarin hari, 27 November 2024, sebagai puncak dari rangkaian panjang tahapan pemilihan kepala daerah, baik untuk skala provinsi memilih gubernur, wakil gubernur, untuk skala kabupaten memilih bupati, wakil bupati, dan wakil wali kota untuk skala kota. Nah, satu hari pasca pemungutan suara kita melihat riuh eskalasi politik yang ada di publik. Untuk itu pada malam hari ini kita akan upas secara tuntas bersama narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya dan sudah hadir di studio TVRI Sulawesi Utara. Akan Minesha perkenalkan dari unsur akademisi ada Mner Alfa Jovano Panelewen selaku akademisi dari Visip Unsrat. Selamat malam, Ner. Selamat malam, Ines. Ya, kabarnya sehat, Ner? Puji Tuhan, baik-baik. Sehat ya? Pemirsa juga hadir dari kalangan kepemudaan, Ketua Gamki Manado, Paul Moningka. Selamat malam, Paul. Selamat malam, Ines. Kabar sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Tentunya kemarin kita sudah, Ner dan Alfa juga, Paul menggunakan hak pilihnya. Ner, Alfa dan juga Paul. Kita nyoblos ya untuk memilih kepala daerah. Ya. Baik gubernur, bupati, wakil bupati. Oke, tentunya Ner, ke Ner dulu ini. Amatannya, satu hari pasca pemungutan suara, ini yang paling ramai di publik terkait quick count. Tanggapannya pertama, Ner, seperti apa? Ya, memang pasca pemungutan ya suara, semua menampilkan bahwa siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, meskipun ini belum ada finalnya. Ini semua kan yang ditampilkan hanyalah sebuah hitung cepat. Meskipun ada yang mengasumsikan bahwa ada beberapa bagian yang sudah menyampaikan ini datanya sudah 100%. Tetapi yang kita lihat bahwa agenda-agenda daripada tahapan KPU itu kan belum selesai. Gitu. Masih ada proses rekapitulasi secara real di lapangan mulai dari tingkatan PPS, bahkan juga di tingkatan PPK. Bahkan sampai di kabupaten masyarakat untuk kita tetap menunggu hasil resmi realnya dari KPU. Nah, kalau dari Paul Gamki Manado mungkin apa giatnya dilakukan ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasca pemungutan suara? Ya, pasca pemungutan suara pertama mungkin kita perlu mengapresiasi seluruh kinerja KPPS di seluruh TPS yang ada di Sulawesi Utara, di mana orang ketahui bersama KPPS merupakan garda terdepan. Kalau di perang itu front line ya kan, dalam menjalankan, mensukseskan Pilkada 2024 ini. Ya tentu kita bersyukur ya, pelaksanaan Pilkada kemarin, pemungutan suara hampir relatif tidak ada persoalan yang berarti. Ini pengamatan saya, mungkin koreksi jika saya salah. KPU Kabupaten Kota Sulawesi Utara dan KPU Sulut itu sendiri. Lalu juga ada di situ instrumen Panwas TPS, PKD, Panwascam, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Sulut. Tak lupa tak kalah penting itu aparat TNI Polri yang mengawal logistik, distribusi logistik mulai dari gudang KPU Kabupaten Kota bisa sampai tiba di TPS dengan aman ya kan, relatif aman. Dan ya pasca pemungutan suara ya kita bisa mesti apresiasi juga masyarakat Sulawesi Utara yang sudah menggunakan hak pilihnya tentunya. Kalau ini menunjukkan masyarakat Sulawesi Utara punya kesadaran akan masa depan daerahnya, sehingga kita bisa sama-sama kemarin turut mensukseskan pilkada. Berarti semua elemen yang sudah bersatu padu ini untuk melaksanakan tahapan pilkada. Nah, pasca pemungutan suara, Paul, kita melihat bahwa memang tadi sempat pertanyaan pertama nih, kita lihat ke quick count-nya.
Nah, anak muda ini mau melihatnya seperti apa nih? Kalau biasanya kan rasionalisasinya itu ada pada anak muda, seperti tadi dikatakan bahwa KPPS, PPS masih bekerja, masih terus melaksanakan tahapan. Tapi kalau dengan klaim kemenangan melalui quick count ini, kalau anak muda melihatnya itu seperti apa? Pertama saya disclaimer dulu, saya tentunya tidak mewakili pemuda se-Sulawesi Utara, tapi saya punya pandangan terkait itu ya kan. Ya memang sama dengan benar sebenarnya. Kita ini harus menghormati tahapan yang sedang berjalan. Tapi tentu juga kita menghormati hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga quick count itu. Yang saya tahu di Sulawesi Utara itu hanya satu yang terdaftar. Yang mendaftarkan diri itu tidak bisa serta-merta menjudge penggiringan opini atau apa. Tapi di satu sisi lain, kita tetap menghormati proses tahapan yang ada. Sama dengan Mener bilang, masih ada penghitungan di TPS sudah selesai, akan lanjut bergeser ke kecamatan, rekapitulasi di tingkat kecamatan, lanjut lagi rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Nah, untuk gubernur, lanjut lagi di rekapitulasi tingkat provinsi. Belum sampai situ. Setelah itu masih ada tahapan lagi. Bila mana ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Lalu bila mana ya kan? Belum tentu ada, belum bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Sampai nantinya pas ditetapkan calon terpilih oleh KPU masing-masing kabupaten kota ataupun KPU Sulawesi Utara. Oke, ini menarik metodenya. Mungkin dari keilmuan, Mer. Tapi ini kan juga ada penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei berdasarkan metode-metode yang terstruktur. Tetapi dengan ini, bagaimana mempengaruhi juga pandangan publik? Apakah juga ini bisa mempengaruhi hasilnya nanti jika nantinya hasilnya berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Kondisi kira-kira di lapangan kira-kira itu, Mer, amatan dari seorang pengamat politik bagaimana, Mer? Ya, yang pasti quick count ya dan real count itu kan mereka merupakan salah satu alat bantu. Ya. Alat bantu hanya untuk dalam rangka menjaga. Jadi semangatnya ini adalah menjaga, mengawal suara, kan gitu. Jadi otomatis quick count ini memang satu sisi kita jadikan sebagai pegangan, akan tapi juga satu sisi kita jangan terlalu berpegang kepada quick count itu sendiri. Karena memang yang dipakai adalah tentang hitung cepat. Memang belajar di pengalaman pada tahun 2014 dalam konteks Pilpres, ya, bahwa ada yang mengklaim ini menang, ada yang mengklaim itu menang. Otomatis menimbulkan kebingungan kepada publik, siapa yang menang sebenarnya di sini. Memang secara metodologi mungkin bisa dibenarkan karena pengambilan sampel itu kepada lokasi daripada basis dari kandidat tertentu, sehingga bisa dikatakan bahwa mengklaim ini menang dan itu menang. Tetapi jangan lupa juga bahwa sebagian besar dengan perkembangan kecanggihan dalam metodologi, maka sebagian besar daripada hasil quick count itu data yang masuk yaitu sudah 100%, otomatis ini sudah menjadi juga real count kan gitu. Meskipun datanya itu dianggap sebagai mendekati, tidak hanya sebagai pegangan saja. Masyarakat jangan terlalu menjadikan itu sebagai pegangan untuk menentukan bahwa pilihan kami ini menang. Kan yang terjadi saat ini kan saya lihat khusus untuk dalam kontestasi Pilgub ada dua kelompok yang mengklaim menang kan gitu. Bahkan ada yang satu mengklaim kemarin dengan aksinya bahwa mereka menang. Ada juga kelompok yang tadi menyatakan aksi bahwa mereka menang. Nah, mungkin orang kan bingung ini siapa yang menang sebenarnya ini. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki panduan yang jelas. Begitu. Termasuk masyarakat juga jangan cepat terpancing. Sehingga ketika itu kan terpancing, maka rentan terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat.
Oke, apakah ada potensi nantinya jika kita mengikuti proses tadi manual, rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara, jika hasilnya berbeda, mungkin ini akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara atau seperti apa, Mir? Nah, kita kan bahwa ada trouble di tingkatan Sirekap. Tetapi yang dipakai itu kan Sirekap yaitu untuk membantu alat bantu daripada proses rekapitulasi kan. Dalam juga kasus untuk saat ini bahwa kalaupun kita menjadikan quick count itu sebagai bentuk harga mati dan real count itu sebagai harga mati itu nggak bisa. Jadi bahkan juga tidak bisa quick count itu mau mempengaruhi hasil real count dan mempengaruhi hasil rekapitulasi. Kan. Makanya data yang real, data yang akurasi itu adalah data yang berbasis daripada rekapitulasi di tingkat PPK, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, dan tadi sudah disampaikan bahwa ketika pasca diumumkan 3 hari, maka silakan siapa yang merasa keberatan bawa ke MK. Gitu. Kalau otomatis disampaikan oleh KPU. Berarti memang kita harus menunggu rekap dari KPU dengan quick count juga ini atau jangan dijadikan memang acuan dasar ya. Nah memang saat ini kan Paul kita melihat bahwa yang ramai di media sosial adalah terkait quick count dan kita tahu bersama pemilih terbanyak ini dari kalangan generasi muda. Dan kita ketahui bersama juga pengguna sosial media juga terbanyak dari generasi muda. Mau menanggapi ini seperti apa? Adalah kita lihat generasi muda yang paling banyak share dan juga mengomentari terkait quick count ini di sosial media. Ya memang pertama di Sulawesi Utara juga yang jadi apa ya? Soalnya cuma satu-satunya lembaga yang hanya satu referensi lembaga quick count ya kan. Mungkin kalau ada yang lain kan bisa menjadi pembanding, referensi pembanding lah. Tapi ya terkait anak muda yang cepat tanggap merespon hasil quick count yang telah dikeluarkan. Ya mungkin itu bagi saya sebagai salah satu pemuda juga mungkin mau mengimbau juga untuk teman-teman pemuda lain ya sama dengan yang bilang juga tadi ya pada prinsipnya kita hormati seluruh proses tahapan yang ada di KPU dan ya memang lebih baik lagi kalau dari pasangan calon juga menghimbau kepada pendukungnya tetap sabar untuk menunggu hasil resmi yang akan dikeluarkan KPU supaya ya itu tadi tidak menimbulkan hal-hal yang bisa ada gesekan-gesekan mungkin di bawah ya kan saling klaim ini bisa ya ada potensi bikin memperpanjang polarisasi di kalangan masyarakat pemilih ya biarkan KPU bekerja ya kan sesuai tahapannya dan sama-sama kita menghormati proses itu. Sebaiknya semua sama-sama menahan diri, kita hormati proses tahapan yang sudah diatur. Ini kan sekarang ini sudah berjalan, akan masuk rekapitulasi di kecamatan. Awal Desember masuk rekapitulasi tingkat kabupaten, lalu nanti sampai di provinsi. Jadi mungkin anak muda juga sama-sama mengawal proses rekapitulasi, ya kan? Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita sama-sama kawal proses yang sudah diatur ini. Mungkin itu. Oke. Ini menarik ini. Kalau dari anak muda kita tetap menahan diri, bersabar juga dan terus mengawal tahapan yang dilakukan oleh KPU. Tapi mungkin dari segi demokrasi, Mir, mengklaim juga kemenangan itu bagian dari kebebasan berdemokrasi. Bagaimana Mir melihatnya ini? Ya. Memang kita kan di dalam konsep kontestasi itu kan kita kenal ada namanya menang dan kalah kan gitu. Tetapi yang dibangunkan dalam konteks jangan jadikan bahwa ketika ada kemenangan, ada kekalahan, maka di dalam masyarakat itu terjadi pembelahan kan gitu. Yang polarisasi. Nah, kalaupun dikaitkan dengan demokrasi, maka ketika ada yang menang, ya otomatis silakan. Ya, ini merupakan satu ekspresi bahwa dia menang dalam kontestasi. Ya.
Tetapi rujukan pada kemenangannya itu seperti apa kan? Apa basisnya? Sama juga yang diharapkan bahwa kalaupun ada kandidat yang kalah, maka otomatis dengan dalam kedewasaan berpolitik, maka kandidat yang menang itu mencoba untuk merangkul kan yang kalah. Supaya apa? Supaya dalam proses berdemokrasi ini bukan hanya nilai-nilai kompetisi yang ditonjolkan, tetapi nilai-nilai kearifan, nilai-nilai etika berpolitik itu yang lebih dikedepankan. Kan kita kan juga berpolitik ini bukan hanya sekedar untuk ajang adu gagasan, adu pendapat, kan? Bukan hanya sekedar itu. Lebih daripada itu kan berpolitik itu dalam konteks utopian adalah membangun sebuah peradaban politik, membangun tatanan politik yang lebih konstruktif, sehingga yang mana yang menang itu dengan gagasan politiknya itu untuk mengayomi yang kalah, dan yang kalah itu juga mengakui kemenangan dan mendukung yang menang. Jadi harus merajut juga ini usai polarisasi yang ada. Nah, kita akan membahas ini terkait polarisasi. Mer dan Paul juga tolong ditahan dulu karena kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Forum Publik. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is our recipe. Sale. Sois, sour, cek. Di mana sih harus belanja? Loh, kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Satu nusa, satu bangsa, satu kerupuk utuh berdua. Teman, kenalkan, namaku Tarsius. Binatang orang bilang tuh lucu, mendemaskan. Aduh nih, langka dan dilindungi. Ini rumah tuh, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Aduh, akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumah tuh. Teman, mari kita selamatkan rumah tuh, hutan tuh, hutanmu dan kita.
Terima kasih pemirsa Anda terkait dengan quick count, dan ini kita akan beralih pada terkait polarisasi tadinya sudah menyentil, karena memang kita memilih bukan sekedar adu gagasan, tapi bagaimana juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika politik. Ketika yang menang ini sudah yang ada yang mau terpilih nanti dan akan dilantik, bagaimana mampu melaksanakan politik merangkul nih. Jadi mungkin untuk kalangan masyarakat di bawah ini, nah, pemilu pilkada ini sudah berakhir. Kita sudah tinggal mau menunggu real count dari KPU siapa yang akan menang. Bagaimana mau merajut perbedaan pilihan ini? Kalau dari Munir sendiri, pertama bagaimana ini? Ya, saya mau tekankan di sini ada dua hal ya. Yang pertama bahwa pilkada tahun 2024 ini, keunikannya yang pertama merupakan pilkada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia dan di seluruh kota kabupaten di Indonesia. Yang kedua, bahwa dalam fenomena politik pilkada saat ini terjadi rata-rata dua pembelahan sosial. Bahkan juga terjadi beberapa, tetapi pada umumnya adalah dua pembelahan yang merupakan tindak lanjut daripada bagaimana kontestasi politik yang ada di nasional antara orang yang masuk di dalam koalisi pemerintahan Prabowo dan juga orang yang berada di luar koalisi pemerintahan. Sehingga dalam konteks yang keunikan kedua ini, maka dapat dikatakan pilkada saat ini juga merupakan adalah kelangsungan daripada kontestasi pilpres yang dapat memberikan potret secara politik di beberapa tempat termasuk di Sulawesi Utara bahwa bagaimana sebenarnya di seluruh daerah bahwa beberapa daerah ini harus dikuasai oleh Kim. Dan yang kedua yaitu bahwa kalau cara berpikir daripada partai di luar pemerintahan seperti PDI Perjuangan, mereka menjadikan bahwa kontestasi pilkada serentak ini sebagai ajang pertarungan terakhir bagi mereka untuk mempertahankan basis mereka di kabupaten kota dan juga di daerah provinsi. Sehingga ini merupakan satu pertarungan yang sangat spektakuler bagi partai politik, bagi dua pembelahan baik yang masuk dalam koalisi pemerintah dan juga di luar pemerintah. Makanya jangan heran kita melihat di bawah ada tarik-menarik. Oleh sebab itu, ini perlu dicegah. Kan? Perlu dicegah dengan apa ya saya sampaikan tadi, termasuk bagaimana kita memiliki cara politik yang menjunjung nilai. Kita hanya berkontestasi ini kan dalam rangka sebagai ajang saja, sebagai instrumen politik saja. Tetapi yang lebih esensi itu yaitu bagaimana kita membangun sebuah peradaban. Dan yang paling penting begini, bahwa di antara kandidat-kandidat ini sebenarnya memang kita sudah tentukan siapa yang paling baik menurut pilihan kita. Jangan sampai ini prosesnya sudah selesai, akan tetapi di tingkatan akar rumput ini belum selesai. Ya, itu yang menarik ini. Sehingga, mohon maaf, banyak terjadi di tingkatan akar rumput. Secara bertetangga itu bisa membangun komunikasi yang tidak bagus di dalam satu komunitas, satu persekutuan. Karena hanya beda-beda pilihan kan gitu. Pembelahannya di tataran elit itu sudah gayub rukun. Udah bersatu, udah rekonsiliasi, tetapi di akar rumput ini kan, aduh luar biasa. Apalagi bagi daerah-daerah yang memiliki kontestasinya itu hanya head to head, hanya dua. Itu luar biasa, itu gesek luar biasa. Termasuk seperti Bitung, termasuk seperti juga Sitaro gitu. Jadi memang itu terjadi pembelahan yang luar biasa. Ini jadi Paul, kalau dari kata Munir ini polarisasi yang terjadi itu imbas juga dari pemilu 2024 sejak Februari. Nah, kalau dari Paul melihatnya itu seperti apa polarisasi yang ada? Ya, per hari ini kita bisa saksikan bersama. Kalau rujukan kita, misalkan kita ambil hasil quick count tadi, per hari ini tidak ada kekuatan politik yang dominan di Sulawesi Utara. Kita bisa lihat hasilnya kan cuma beda-beda tipis.
Toh, cuma 3, ya selisihnya berapa Oke. persennya kan? Iya, 30-an. Nah, ini menunjukkan perlunya kebijaksanaan. Dari para elit kerukunan, ya kan, menjaga pasca pemilihan ini tetap supaya akar rumput tetap damai-damai, ya kan. Nah ini kalau menarik juga, kalau menarik itu ini merupakan kelanjutan dari pemilu, khususnya Pilpres 2024. Ya, hal ini semakin menunjukkan bahwa potensi, kalau memang yang Menir sampaikan tadi ada upaya-upaya sapu rata koalisi-koalisi itu, ini kan sebenarnya menurut saya pribadi kurang sehat untuk demokrasi. Jika memang ada niatan seperti itu, mungkin bisa menjadi bahan evaluasi di kajian akademis oleh kampus, mungkin dari Unstrat, untuk mencegah hal-hal yang sekiranya bisa seperti itu, mungkin bisa diajukan kajian akademis. Ini pendapat pribadi saya. Apakah perlu kita menyatukan rezim pemilu dengan rezim pilkada? Jadi memang agendanya memang agenda pesta demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin di rezim yang sama, untuk mencegah tadi yang Menir bilang, karena ini kelanjutan. Iya, iya. Mungkin itu dulu kalau ini akan menjadi pembahasan yang panjang ya kalau kita mau berbicara menyatukan rezim pemilu dan pilkada karena situasi tadi. Nah ini tapi menarik Paul, karena untuk kita ke Pilgub ya misalnya, karena nanti kalau kita mau ke kabupaten kota ini pasti luas sekali ini, 15 kabupaten kota di Sulut. Tapi kita coba lihat dulu di pemilihan gubernur ini. Untuk ini kan hanya 3, berarti ada 3 kubu nih. Untuk kalangan generasi muda kita bisa melihat ini masing-masing punya influencernya, para pasangan calon. Kalau Paul melihat ini dari anak muda yang memang biasanya mendengar usai pemilihan, apakah ini mulai ada raju kembali atau masih terus berkepanjangan ini? ya tentunya harapan kita semua bisa guyup ya, bisa rukun kembali. Ya memang pilkada 2024 ini peran influencer sangat menarik. Oke. Menarik pemilih pemula, Gen Z, generasi milenial. Ini tidak bisa dipungkiri. Dari ketiga pasangan calon masing-masing kita bisa lihat sendiri ya kan. Masing-masing punya influencer. Dan ini memang efektif dalam hal menarik perhatian pemilih pemula. Ini pendapat pribadi saya, dan saya meyakini partisipasi pemilih pemula meningkat karena peran-peran mereka. Salah satu faktornya. Karena mereka juga dalam mengemas kampanye kan, konten lain khusus untuk menarik pemilih pemula. Ya harapannya kalau ke depan ya influencer-influencer ini ya tentunya bisa membawa narasi-narasi yang positif ya kan, dalam artian menjaga kerukunan. Namun demikian, jika memang ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai prosedur, tidak sesuai ketentuan, aturan main, ya memang nggak ada salahnya juga kita bersuara, mengkritik, ataupun influencer-influencer ini juga turut menjadi turut mengedukasi publik dengan konten-konten yang mengkritisi sekiranya memang ada hal-hal yang dilanggar atau tidak sesuai ketentuan. Ya, oleh pihak-pihak tertentu ya. Iya. Jadi memang menyampaikan sesuatu yang benar-benar. Karena memang kalau kita dilihat ini, Paul, ini peran media sosialnya untuk generasi muda. Tadi dikatakan bahwa memang kita harus menghormati tahapan oleh penyelenggara agar supaya ini pemilih pemula tetap bisa percaya pada kinerja penyelenggara terkait tahapan rekapitulasi. Bagaimana mau menghimbau ini para influencer dari masing-masing pasangan calon? Ya, kalau soal itu ya kembali lagi sebenarnya ke pasangan calonnya. Ya kan, karena kan tapi kalau ada kesadaran
politik dari influencer itu tanpa harus ada arahan dari pasangan calon lebih baik lagi. Memang situasi saat ini ya lebih baik kita menghormati proses tahapan yang ada, menahan diri, jangan ya kalau bahasa Melandanya jangan baku-baku terek tuh, karena tingkat ketersinggungannya kan cukup tinggi dan dampaknya itu juga tadi kan bisa jadi seolah-olah ada penggiringan opini yang dikeluarkan KPU malah dianggap tidak benar, padahal itu sebenarnya sudah melalui proses secara berjenjang yang sudah disaksikan oleh saksi-saksi, bahkan oleh pengawas, bahkan teman-teman media kan semua punya akses untuk melihat itu. Nah, itu menarik juga kalau untuk kalangan generasi muda yang melek dengan teknologi digital, mereka bisa share informasi yang akurat. Tapi Mner, kalau untuk tadi, Mner sempat menyentil, untuk kalangan masyarakat yang memang akses internet itu susah, tapi sudah ada terlanjur polarisasi, sehingga berimbas ini pada kehidupan sosial yang lain. Bagaimana Mner? Ya, jadi pasca dari pilkada ini, ya, maka kita harus sekali lagi mengembalikan ke titik nol. Titik nol itu maksudnya ialah kita mengembalikan bahwa kita harus kerja bareng itu, baik penyelenggara pemilu, bahkan juga baik pemerintah, bahkan juga stakeholders termasuk media. Bahkan juga kita menggandeng tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Karena bagaimanapun juga mereka punya pengaruh di level akar rumput. Contohnya bahwa kita kan di Sulawesi Utara itu bagaimana peran tokoh-tokoh agama dalam ibadah, kan, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang menyejukkan, bagaimana supaya yang terjadi pembelahan sosial itu mulai bersatu kembali lagi. Kan kita semua ini kan pemilihan telah selesai, semua kembali melaksanakan tugas kerja masing-masing. Yang kerja sebagai ASN kembali masuk kantor, yang biasanya pergi ke kebun kembali ke kebun untuk berladang, kan begitu, pergi ke sawah untuk melanjutkan kembali aktivitas kita. Oleh sebab itu janganlah terlalu terlalu baper, kan gitu. Kalau kita euforianya itu ya cukup, ya kita euforia ada sebatasnya gitu. Kalau kita pun juga merasa bahwa kita ini dalam kaum yang anggaplah mungkin kalah, ya kita juga jangan terlalu larut, kan gitu. Karena sekali lagi lebih jauh daripada itu ialah kita ini sementara membangun peradaban sebenarnya. Menarik sekali ini. Nah, bergeser sedikit ini. Tadi kita sudah berbicara quick count. Kita juga mengharapkan masyarakat ini tidak menjadikan sebagai rujukan utama dan tetap menghormati keputusan KPU dan juga mau mengawal. Nah, ini agar supaya juga yang tadi pentingnya juga polarisasi kita di masyarakat. Kita sudah selesai memilih, rajutlah hubungan kembali. Perbedaan pilihan ini sudah selesai. Tapi yang paling penting juga ini Mner mau mengawal hasil suara ini agar tidak ada potensi kecurangan supaya nanti juga masyarakat bisa tetap percaya. Bagaimana juga masyarakat agar proaktif nih untuk mengawal penyelenggara pemilu, KPU, ad hoc, PPS, PPK, bahkan juga kemarin ya KPPS itu bekerja dengan baik. Oleh sebab itu ya sampai saat ini kita juga harus tetap mengawal proses rekapitulasi. Kalaupun kita melihat bahwa ada potensi-potensi kecurangan, ya kita harus proaktif. Makanya kan kita saat ini kan membangun bagaimana yang disebut dengan pengawasan partisipatif, kan. Sekian banyak konsep-konsep yang sudah kita dapati, sekian banyak pemahaman-pemahaman yang ada pada kita. Nah, itu yang menjadi bekal untuk kita mengawal proses rekapitulasi yang ada di lapangan. Nah, saat ini kan sementara untuk dipersiapkan untuk menghadapi proses rekapitulasi di tingkatan PPK.
rekapitulasi itu, supaya menghindari potensi kecurangan yang terjadi. Dan juga kalaupun memang ada pilihan-pilihan atau ada hasil-hasil yang tidak sesuai antara hasil kita dengan hasil daripada rekapitulasi, ya ini perlu dicermati, kan gitu. Kan antara dua, apakah data kami yang salah selaku pasangan calon atau data KPU. Nah ini perlu ada pencermatan. Oleh sebab itu kan tingkatan dalam rekapitulasi itu kan merupakan salah satu pentingnya untuk pencermatan. Ada kekeliruan, ya kita selesaikan dari level yang paling bawah. Oke. Ini dari Meneer mengatakan bahwa pengawasan partisipatif dan mendorong generasi muda, anak muda untuk melakukan itu. Dari Gamki Manado mungkin yang bisa dilakukan. Kami kalau cerita Gamki ataupun OKP-OKP lain, salah satu bentuk nyata partisipasi kami yaitu mengutus atau merekomendasikan kader-kader terbaik kami sebagai penyelenggara di lintas jenjang, baik di KPPS, PPS sampai PPK. Itu salah satu wujud nyata bentuk partisipasi kami. Dan tentunya kader-kader kami itu ya sudah kami siapkan, kami godok untuk bekerja sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Jadi, tapi kalau di luar itu tentunya ada instrumen, ada koridor, ada mekanisme pendaftaran sebagai pemantau pemilihan toh yang kemarin-kemarin itu. Tapi kalaupun belum sempat mendaftar, ya nggak ada salahnya. Ada juga kita kalau memiliki kesadaran. Dan yang paling penting juga memang di kecamatan itu menjadi salah satu proses yang sangat perlu dicermati. Karena biasanya ajang buka kotak itu, buka kotak untuk hitung lagi apa segala macam itu di kecamatan, agak jarang kalau di kabupaten. Jadi memang perlu dikawal sama-sama. Ya termasuk kalau memang saksi-saksi pasangan calon merasa ada hal-hal yang tidak sesuai, ya kan ada mekanisme juga, ada mengisi formulir C kejadian khusus atau keberatan saksi. Ya silakan instrumen yang sudah ada dioptimalkan. Mungkin itu begitu. Oke. Jadi memang ini perlu ada pengawalan dari semua pihak ya, baik generasi muda ataupun para pemantau yang sudah mendaftarkan diri, agar supaya memang suara kita ini yang sudah kita tentukan ya siapa pemimpinnya itu tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, dan juga ini membantu kinerja penyelenggara ya. Dan memang supaya mencegah yang kalimat utama tadi di awal ya tidak ada gugatan lah sampai ke MK. Nah ini akan kita sentil tapi ditahan dulu karena kita akan jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Forum Publik.
Seandainya kita sesederhana lidi ini, cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Forum Publik pasca pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2024. Narasumber tadi kita sudah banyak berdialog nih tentang pasca pemungutan suara terkait situasi politik yang ada, dan juga tadi sempat menyentil ini tidak ada ke sana, atau kalaupun dia sampai ke sana, situasinya kira-kira seperti apa? Ya, yang pasti kita semua menyerahkan ya proses rekapitulasi ini kepada KPU. Mereka sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU, otomatis kita juga sebagai masyarakat perlu memberikan topangan ya, termasuk jaga kepercayaan. Nah, ketika KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi dan siapa yang terpilih, nah itu kan diberikan kesempatan oleh undang-undang lewat PKPU bahwa siapa yang berkeberatan dengan hasil yang ada, silakan, ayo, monggo untuk ajukan keberatan di dalam Mahkamah Konstitusi. Otomatis ini kan yang diajukan ialah harus betul-betul mempunyai data, mempunyai potensi berdasarkan pengalaman daripada pilkada secara langsung, rata-rata itu tetap ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Ini untuk pilgub atau kabupaten kota, Mir? Mau baik dia pilgub dan juga dia kabupaten kota. Akan ada potensi. Akan ada potensi untuk gugatan. Kalau pandangan anak muda, akan ada potensi kayak ini? Ya, semua kembali lagi siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya. Oke. Kita, kalau saya pribadi ya nggak bisa menilai itu, tapi ya memang bila mana pasangan calon merasa dirugikan, ada hal-hal yang dilanggar yang prinsipil. Nah, yang perlu kita ketahui juga, kita bersyukur juga Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengeluarkan statement ya, bahwa mereka ini bukan sekedar mahkamah kalkulator, bukan soal selisih-selisih, tapi mereka bisa masuk ke substansi-substansi. Misalkan ya macam-macam lah bentuk pelanggaran yang ada, misalkan mobilisasi ASN atau aparat atau perangkat desa. Jika terbukti secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif, ya siapa yang mendalilkan? Ya kembali lagi, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Memang kalau terbukti ya bisa saja didiskualifikasi MK, itu yang paling parah toh. Atau ya setidak-tidaknya mungkin pemungutan suara ulang di wilayah-wilayah tertentu, atau mungkin satu wilayah, entah di kabupaten kota itu atau di provinsi itu. Jadi ya semua potensi pasti ada. Ya kan, kita sama Munir bilang pengalaman-pengalaman yang lalu tetap ada saja. Walaupun mungkin sulit untuk membuktikan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri sebenarnya buat Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena pertama kalinya pilkada serentak, ini di 500-an kabupaten kota seluruh Indonesia dan 30 sekian provinsi, akan masuk semua ini gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan uji juga kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara-perkara yang akan digugat ya. Ya, karena undang-undang ini juga memungkinkan ya. Tapi Mir, dari amatan politik ini, mungkin secara politis ya Mir, plus minusnya jika ada gugatan itu bagaimana Mir untuk publik ini? Ya, otomatis ketika ada gugatan, kan otomatis ini sebagai bentuk upaya-upaya untuk mewujudkan hak politik mereka dalam tanda kutip sebagai tanda protes terhadap hasil, kan gitu. Nah, otomatis ketika pada waktu mereka menyatakan protes, nah mana buktinya? Kan tadi disampaikan mana buktinya. Dan kita juga jangan
arti kata mengasumsikan bahwa ketika tidak ada gugatan maka ini berhasil. Belum tentu juga, kan gitu. Pertanyaannya, apakah pernah ada pemilu dan pilkada tanpa gugatan? Ada pernah pada waktu pemilu, waktu zamannya Ibu Megawati dan Pak SBY. Tetapi itu memang mahkamah belum terlalu seperti sekarang ini. Oleh sebab itu kan yang perlu kita kejar yaitu bagaimana sebenarnya substansi daripada berdemokrasi, berkontestasi. Kalaupun seandainya memang ada keberatan terkait hasil, silakan ajukan, kan begitu. Kalaupun memang sudah menerima hasil dengan legowo, ya sudah, kita tidak perlu ajukan. Begitu. Cuma yang paling penting di sini jangan sampai ketika kita telah menerima hasil KPU lantas para pendukung itu menyampaikan siapkan mekanisme-mekanisme kalau ada keberatan ini nih, kalau macam ada yang kurang puas terhadap hasil ini nih contohnya. Kalau nggak mau gunakan itu ya berarti kita menerima, kan gitu. Sehingga ini menjadi satu pendidikan politik buat segenap masyarakat bahwa di dalam kontestasi pilkada ini kan kita harus tahu dan apa sih sebenarnya makna daripada pilkada itu. Salah satu yang paling penting ialah ini mewujudkan lokal demokrasi. Lokal demokrasi itu memberikan kepercayaan diri kepada daerah, kepada masyarakat untuk melakukan demokrasi yang secara berbasis lokalitas, menentukan pemimpin, mengawasi pemimpin, membangun akuntabilitas, itu kan esensi di dalam melakukan pilkada dalam aspek desentralisasi. Ini menarik bahwa memang demokrasi ini secara lokal semua. Kira-kira kalau dari Paul, harapannya ini mungkin atau melihatnya pemimpin siapapun yang nantinya akan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, baik di 15 kabupaten kota ataupun skala provinsi untuk gubernur, agar bisa menjawab seperti tadi, karena ini demokrasi secara lokal dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Sulawesi Utara. Seperti apa? Ya, tentunya calon yang terpilih nanti ya kan, mesti melakukan, kalau menurut saya, konsolidasi elit politik terlebih dahulu. Karena dalam pemimpin yang terpilih nanti, dalam menjalankan tugas-tugasnya, jangan lupa ada lembaga DPRD ya, yang tentunya melakukan fungsi pengawasan terhadap kerja-kerja eksekutif. Memang perlu check and balances gitu. Jadi di satu sisi pemimpin yang terpilih konsolidasi elit politik agar setidak-tidaknya program-program yang sudah dijanjikan di masa kampanye bisa direalisasikan, bisa disetujui bersama dengan DPRD di daerah, ya kan. Lalu ya, tapi di satu sisi lain tentunya kita juga tidak mau DPRD kita ini hanya menjadi approval terhadap segala bentuk program kebijakan yang akan dijalankan oleh eksekutif ya toh. Tentunya kita juga berharap fungsi kontrol itu memang berjalan. Memang bila mana program itu dianggap baik untuk masyarakat, toh, memang bisa memberikan dampak buat masyarakat, ya nggak ada salahnya kita dukung toh. Orang dukung sama-sama. Tapi kalau memang ada program-program yang sekiranya dirasa kurang tepat, biarkan itu menjadi proses, kita tidak mendukung dia kemarin ya kan, apapun programnya nggak akan kita setuju. Nah, itu kan juga yang rugikan masyarakat. Jadi kolaborasi itu penting. Terus sekarang zamannya kolaborasi ya kan, dan penting itu konsolidasi bagi siapapun yang terpilih, yang akan ditetapkan dan dilantik, harus bisa melakukan konsolidasi dengan elit politik.
Memang semuanya berharap agar stabilitas politik daerah itu bisa tetap terjaga dengan tadi konsolidasi politik. Nah, Mner, itu ini perlu ditingkatkan untuk pemimpin yang terpilih nanti, kearifan lokal tadi yang sempat Mner katakan, kira-kira yang seperti apa nih perlu dijaga dan perlu ditekankan, Mner? Kita kan sangat menjunjung falsafah daripada Samratulangi, ya si tau timau tumau tau. Jadi bagaimana kita harus saling menghormati, saling menghargai. Kan begitu. Arti kata bahwa berbagai tempat di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia, bahwa Sulawesi Utara dikenal dengan semboyan orang sama basudara, orang sama ciptaan Tuhan, kan gitu. Nah, ini yang dijaga. Jadi pemimpin yang betul-betul memahami tentang konsep daripada Sulawesi Utara ini, sehingga bagaimana visi dan misi ini kan itu disesuaikan daripada arah pembangunan yang ada di Sulawesi Utara untuk menjawab kebutuhan di Sulawesi Utara, termasuk bagaimana mereka mencoba untuk menyatukan berbagai kekuatan komponen yang ada di Sulawesi Utara ini sebagai bentuk kekayaan dan kekuatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi daripada calon gubernur yang terpilih. Oke, baik. Ini mungkin di penghujung pembicaraan kita ini sangat kompleks ya, tapi mungkin ada yang mau ditekankan nih dari Mner ataupun Paul terkait ini pasca pemungutan suara. Kira-kira seperti apa? Mungkin dari Paul dulu. Ya, itu tadi yang pertama kita sama-sama menghormati proses tahapan yang ada, ya kan? Kepada semua pihak, pasangan calon, masyarakat, kita sama-sama menahan diri. Kita hormati lembaga quick count, tapi kita lebih baik merujuk juga kepada real count KPU, ya kan? Supaya memang nantinya tidak ada penggiringan-penggiringan yang buruk kepada penyelenggara, ya toh. Jika bila mana nantinya ditemukan hasilnya berbeda misalkan. Yang kedua yaitu tadi tidak ada kekuatan politik yang dominan per saat ini di Sulawesi Utara. Makanya mari kita sama-sama bangun komunikasi yang baik antar elit politik dengan masyarakat, dengan kelompok-kelompok masyarakat, OKP, LSM-LSM yang ada. Itu tugas pemimpin. Bersama-sama kita mengonsolidasikan agar daerah yang kita cintai ini bisa. 4 aktor yang perlu kita dorong. Ya. Yang pertama yaitu kita harus mendorong penyelenggara pemilu itu bekerja dengan baik. Kita harus memastikan tahapan ini selesai dengan baik. Sambil kita menantikan pengumuman tahapan sesuai dengan yang ditentukan. Yang kedua yaitu para kontestan, baik pasangan calon dan juga partai politik, harus menahan diri dan menghormati apa yang diputuskan oleh penyelenggara pemilu. Sambil tetap memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan untuk menanti putusan daripada penyelenggara pemilu. Yang ketiga yaitu civil society, masyarakat. Masyarakat perlu menjaga diri, jangan mobilisasi yang rentan menimbulkan konflik di tingkatan akar rumput, sehingga cerdas dalam berpolitik sangat diharapkan. Dan yang keempat yaitu pemerintah harus betul-betul mengawal setiap proses agenda yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, sehingga semua 4 hal ini harus bersinergi dalam rangka untuk mensukseskan tahapan yang ada di pilkada serentak ini. Oke, baik. Terima kasih Mner, terima kasih Paul malam hari ini sudah mau berbagi untuk pemirsa setia TVRI terkait situasi dan kondisi pasca pemungutan suara, dan memang kita berharap bahwa kita tetap mengawal proses rekapitulasi sampai KPU mengeluarkan real count dan hasil suara resmi untuk siapa pemimpin yang nantinya akan mengakodai Sulawesi Utara bersama 15 kabupaten kota yang ada. Baik pemirsa, untuk Anda yang menyaksikan tayangan ini baik secara langsung dari layar kaca Anda ataupun secara mobile melalui streaming, kami mengucapkan terima kasih
kasih atas perhatian Anda dan juga kami berharap apa yang menjadi perbincangan kita di malam hari ini akan mengedukasi Anda dan juga membuka wawasan dan kasana berpikir dari para pemirsa sehingga memang tetap mengawal proses rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Akhirnya saya Mini Syalesa bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.